Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasani lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat ketaatan di dalam keadaan hujan. Allah masih memberikan taufik wal hidayah wal hinayah untuk kita bisa hadir salat subuh berjamaah. Banyak fadilah-fadilah di dalam kitab tasawuf ataupun fadilah hadis keutamaan orang salat subuh berjamaah. Salah satunya fi zimatillah. Orang yang salat subuh dan isya berjamaah maka Allah akan jamin. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, Allah akan jamin dia hatta yasbih sampai sore. Jadi orang yang salat subuh berjamaah, maka dari subuh itu sampai sore dia berada di dalam jaminannya Allah. Artinya kalau sudah Allah yang jamin, orang ini aman. Allah malikinas, rajanya manusia. Itu kadang dijamin manusia, kita udah merasa nyaman. Tapi ini dijamin sama Allah. Dan orang yang sholat subuh berjamaah, karena dia dalam jaminan Allah, kalau dia meninggal di antara waktu subuh dan waktu menjelang sore hatta yasbih, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ini yang kita minta. Dan berikutnya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, izimatilah, Allah akan jamin dia. Kapan? Sampai waktu subuh. Pokoknya sholat subuh dan isya berjamaah ini kita dawamkan, jangan tinggalkan, karena fadilahnya begitu besar. Alhamdulillah kita dalam keadaan hujan seperti ini, yang mana mungkin orang masih narik selimut untuk tidur, kita Allah berikan taufik wal hidayah untuk bisa taatan. Karena ketaatan ini suatu rezeki, pemberian al-azam yang paling besar adalah nikmat ketaatan. Kalau hanya nikmat dunia, ya siapapun Allah berikan. Orang tidak sholat, Allah kasih nikmat dunia. Orang yang tidak menyembah Allah pun Allah kasih fasilitas dunia. Tapi kalau ketaatan, tidak semuanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih, yang Allah cintai. Kalau untuk ketaatan, kalaulah kelengkapan fasilitas hidup itu bisa memberikan ketaatan, berapa banyak yang Allah berikan fasilitas dunia tapi dia tidak bisa taat. Kalaulah kemiskinan itu menghalangi ketaatan, berapa banyak orang yang Allah berikan kekurangan di dalam ekonomi tapi mereka tambah ketaatan. Artinya nikmat yang paling agung itu adalah nikmat yang Allah berikan ketika kita bisa beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku ciptakan manusia itu hanya untuk ibadah, hanya untuk ibadah. Salat, bahkan orang yang meninggalkan salat, terus salat minal kabair, termasuk dosa yang paling besar itu orang yang meninggalkan salat muta'ammidan, dengan sengaja. Jadi jangan tinggalkan ibadah dalam keadaan apapun. Bahkan di dalam syariat, di dalam fikih itu tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak bisa duduk, boleh baring, terlentang, saking tidak ada celah untuk meninggalkan ibadah. Dalam keadaan musafir boleh menjamak, boleh berpuasa. Ketika tidak ada air boleh bertayamum. Ketika tayamum tidak kati, ketika air tidak kati, salat dengan hormati waktu. Salat untuk menghormati waktu. Jadi begitu penekanan di dalam salat sangat ditekankan di dalam Islam. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita ketaatan, yang Allah masih memberikan kita taufik. Bahkan
Allah mengatakan sendiri, man amila salihan min zakarin wal unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatut thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh ketika mereka masih hidup, laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan berikan di dalam kehidupannya kebaikan. Kebaikan ini termasuk keberkahan. Artinya hidupnya itu bermanfaat. Umur yang Allah berikan mendatangkan ketaatan, itu namanya barokah. Barokah itu harus disematkan kepada ketaatan. Orang dikasih Allah contoh, Allah berikan seorang itu fasilitas dunia. Menurut dia kacamata makhluk, kacamata manusia itu baik tak? Baik. Tapi menurut Allah belum tentu baik. Kalau fasilitas yang Allah berikan tambah ketaatan, tambah dekat sama Allah, ini barokah. Ada kebaikan, ada sisi kebaikan. Ada yang Allah berikan, tapi dia tambah jauh, walaupun mana jauh dari rahmat Allah. Bagi dia baik, tapi bagi Allah tidak baik. Jadi dengan kita mengkaji, kita akan mengerti mana sisi kebaikan, mana sisi tidak kebaikan. Semakin Allah beri rezeki, semakin taat. Berarti keberkahan ada di situ. Semakin banyak rezekinya, jamaahnya tinggal, hadis majelis gak pernah, sholatnya udah tidak tepat waktu lagi. Nah, berarti melalai. Makanya kalau kita doa itu, doa yang paling masyhur itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah berikan keselamatan. Wa zidatan fil ilmi, ya Allah tambahkan aku ilmu. Ilmu kita diminta untuk ditambah. Selagi kita hidup di dunia, ad-dunya darul bala. Dunia itu tempatnya ujian, cobaan. Nah, bagaimana menyelesaikan ujian dan menghadapi ujian ini, cobaan, ya dengan pengetahuan, dengan menggali Quran, hadis. Disitulah Quran itu semuanya solusi dari yang dunia ini diciptakan sampai hari kiamat sudah ada semua. Dan kita disuruh mendengarkan hadis-hadis Nabi. Karena kehidupan ini terus berulang. Apa yang kita alami sudah dialami orang-orang terdahulu. Dengan kecerdasan kita lah kita mengambil iktibar, pelajaran. Bagaimana solusi kalau seandainya terjadi seperti ini, ada solusi seperti ini. Nah, semuanya dicakup, dikandung di dalam agama. Nah, maka Allah katakan orang yang beramal soleh, maka akan Allah berikan kehidupan dunia juga kebaikan. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempatnya kita beramal. Lelah tak? Ya lelah. Sudah subuh lagi, aktivitas sudah zuhur lagi, sudah maghrib lagi, terus bergulir gitu. Capek tak? Ya capek. Emang dunia ini tempatnya lelah, tempatnya bercapek-capekan ya dunia. Kapan nanti istirahat? Nanti di surga ya Allah. Selagi di dunia kita diminta, namanya darul amal, tempatnya beramal dunia ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan man taqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, faqad hafizan nafsuhu. Allah akan jaga dirinya. Jadi luar biasa. Orang yang sudah bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaga dirinya. Wa man da'i'a taqwahu faqad da'i'a nafsuhu. Barang siapa yang menyia-nyiakan ketakwaan, tidak peduli perintah Allah, tidak peduli larangan Allah, Allah akan sia-siakan dirinya. Wallahu ghaniyun anhu. Allah tidak butuh diri. Orang ini sudah tidak diperhatikan oleh Allah. Kenapa? Syariat aku tidak diperhatikan kata Allah. Aku perintahkan engkau bertakwa, engkau tidak bertakwa. Jadi Allah tidak peduli juga. Jadi kita minta tolong. Bahkan di dalam Jumat itu menjadi rukun wasiat bertakwa. Ittaqullah. Wajib terus. Diminta gitu. Nah, orang yang bertakwa itu akan Allah jaga dirinya. Kemudian ulama mengatakan
Innallaha la yahfazu birrujul salih. Allah akan menjaga seseorang yang soleh, yang beramal soleh, bahwa lalu dan dia akan dijaga beserta anaknya dan keluarganya. Jadi orang yang soleh, yang beramal soleh, itu akan Allah jaga dirinya beserta anak dan para keluarga. Jadi saking segitunya perintah di dalam ketakwaan. Karena ketakwaan ini suatu perintah kewajiban. Hakikat seorang hamba itu namanya hamba. Hamba. Bayangkan kepala yang mulia ini ketika menghadap Allah diletakkan ke lantai yang paling rendah. Bagaimana rendahnya kita di sisi Allah. Intinya kita memang dipinta sebagai hamba disuruh berbakti kepada Allah dan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Taqratus Sanidah, masih pembahasan di dalam sunnah-sunnah di dalam sholat. Jadi kemarin ada 3 bagian, sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat, sunnah-sunnah ba'da sholat, sunnah-sunnah setelah sholat. Sekarang kita masih sambungan yang kemarin, masih sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sholat. Salah satu sunnah lagi adalah surutul sunaniyah yang keempat arba'ah, yaitu ta'awuz, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebelum membaca bismillah. Jadi habis doa istiftah diam dulu sekedar subhanallah, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam dulu subhanallah sekedar ukuran sebelum, baru bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin. Sunnah. Jadi sunnah membaca ta'awuz. Bahkan ta'awuz ini sunnah di dalam apapun, mau berhubungan suami istri sangat dianjurkan, ditekankan. Mau melakukan sebelum sholat kemarin sunnah juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzu birabbin nas ila akhir. Kemudian sunnah membaca ta'awuz itu ada beberapa syarat. An yudrikal imam bil qiyam. Kalau dia menemui imam ketika di awal. Kalau dia sudah jadi masbuk, takutnya kalau dia baca ta'awuz, takutnya dia tidak terkejar baca al-Fatihah. Maka ambil yang wajib. Bismillah, langsung al-Fatihah. Kemudian an la yusra'u fil Fatihah. Dia belum terlanjur membaca al-Fatihah. Kalau dia sudah bismillahirrahmanirrahim, oh ya lupa nih baca ta'awuz kan sunnah. Tidak disunahkan lagi, jangan balik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak disunahkan lagi, langsung teruskan al-Fatihah. Karena dia sudah melewati batas sunnahnya tersebut. Kemudian la yakhafu fawata ba'dil Fatihah. Dan dia tidak takut ketinggalan Fatihah. Kalau si makmum tadi baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia masih bisa mengejar Al-Fatihah dan tidak ditinggalkan imam, sunnah dia membaca ta'awuz. Jadi ada beberapa syarat. Ada kalanya sunnah membaca ta'awuz, ada kalanya tidak sunnah. Kemudian la yakhafu kharujal waqti. Dan dia tidak takut keluarnya waktu. Misalnya dia sholat di ujung-ujung zuhur, mau masuk waktu asar. Nah, ambil yang wajib-wajib ya. Takutnya kalau dia baca yang sunnah-sunnah, melakukan yang sunnah-sunnah, dia sholat separuh sholatnya keluar waktu. Jadi ambil yang wajib-wajib ya. Wah, kalau aku bentar lagi masuk asar nih, sudah ambil Allahu Akbar, langsung bismillah. Terus pakai surah Allahu Akbar subhanallah. Takutnya kalau dia ngelakuin sunnah-sunnah, pas sholatnya belum selesai, asar sudah masuk. Kalau ini terjadi, jangan dibatalkan, tetap teruskan sholatnya, bahkan wajib, tidak boleh dibatalkan. Nah, untuk menghindari jangan sampai dia sholat keluar waktu,
ambil yang wajib yang wajib. Seperti tahu sudah tinggalkan hukumnya sunnah. Takutnya kalau kita lakukan sunnah-sunnah kita sholat di dalam mengeluarkan waktu. Kemudian disunahkan yang di dalam sholat yang ke-8 yang ke-8 an yakifa ala rusin, yaitu berhenti setiap di ujung ayat asna'i qiraatil itibai, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Setiap ujung ayat disunahkan agar alur cerita dan maknanya dipahami. Boleh ke diwasal, cuma tidak dapat sunnah. Kadang diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Sunnahnya di setiap di ujung ayat berhenti. Karena kalau kita paham makna kan enak. Alhamdulillah rabbil alamin, berhenti segala puji syukur lagi Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi. Jadi memaknainya tuh begitu enak dan ceritanya tuh. Kemudian itu membaca Al-Fatihah maupun membaca surah. Sunnahnya setiap ujung berhenti, setiap ujung berhenti. Kalau dia wasal boleh beda, boleh. Tetap sah. Kemudian yang ke-9 at-ta'aminu, mengucapkan amin, ayyakulu amin ketika si imam waladhdallin. Sunnah bagi makmum amin, dan sunnah juga bagi imam amin, mengucapkan amin. Amin. Wa maknahu, artinya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Arti amin itu kalau benar, amin, ya Allah kabulkanlah artinya. Tapi kalau pendek, amin artinya aman. Makanya Nabi itu dijuluki al-amin, orang yang terpercaya. Kalau amin, a-nya panjang, min-nya pendek, percayalah. Amin, percayalah. Amin, jujur orang. Ini benar. Amin, ya Allah kabulkanlah, itu artinya. Karena dalam bahasa Arab ini harokatnya berbeda, maknanya udah berbeda. Tasdidnya berubah, maknanya berbeda. Makhrajnya berbeda, maknanya juga berubah. Kalau di dalam bahasa sering kita katakan ja'a datang, kalau ja'a lapar. Syarafah, asyraf, kemuliaan. Kalau pakai sin itu pakai sin besar. Syarafah artinya kemuliaan. Kalau pakai sin kecil, asrofa, tidak kata shinnya. Asrofa, sin kecil maknanya berlebih-lebihan. Itu beda, cuman sin besar sama sin kecil. Maknanya udah berubah. Jadi sunnah bagi si makmum mengucapkan amin. Tapi Ustaz, kalau kita lagi baca Al-Fatihah gimana? Misalnya kita jadi masbuk, kita baca Al-Fatihah atau dia lagi baca Al-Fatihah, si imamnya sudah selesai amin. Nah, sunnah juga kita mengucapkan amin. Nanti setelah selesai baru sempurnakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin, kata imam amin. Ikut juga amin. Teruskan Al-Fatihah lagi. Sempurnakan. Kemudian yang ke-10 qiraatu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihah. Sunnah kita membaca minal Qur'ani, daripada bagian Quran, ayat Al-Quran ba'da setelah kita membaca Al-Fatihah. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnah bagi kalau jadi imam, bagi si imam membaca membaca surah. Terserah mau surah apapun. Nah, kalau kita mazhab Imam Syafi'i, sunnahnya kita surah pendek, karena dapat 2 pahala. 1 pahala membaca ayat,
duo pahala menyelesaikan suruh. Jadi ceritanya itu selesai. Kalau Baqarah kan panjangnya nih, ceritanya tidak tuntas. Kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i. Atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Dapat pahala, dapat iya sama. Atau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Dapat pahala, dapat pahala. Seukuran apa yang dibaca. Jadi sunnah membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Nah, kalau jadi makmum, nah ketika kita jadi makmum, imam baca Al-Fatihah, kita disunahkan mendengar. Nah, imam setelah baca Al-Fatihah, imam baca surah, baru sunnah makmum baca Al-Fatihah. Tapi saya imam baca Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah juga, bagaimana hukumnya? Boleh tak? Boleh. Cuman sunnahnya tidak dapat. Sunnahnya dia imam baca Al-Fatihah, dia mendengarkan mustami'an, mendengarkan. Kalau bisa jangan dengarkan juga, dimaknai. Kata Imam, alhamdulillah rabbil alamin, ya Allah, segala puji syukur untukmu ya Allah. Kalau bisa dimaknai. Nah, minimal baca-bacaan sholat itu kalau misal dipahami dan ditadabbur, itu salah satu jalan thariqul khusyuk. Jalan untuk khusyuk di dalam sholat. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu sunnah juga membaca yusannu qisarul mufassal fil maghrib. Sunnah juga meringkaskan kalau sholat maghrib dibaca surah-surah pendek, kuliah, karena waktunya singkat. Jangan terlalu panjang. Kadang ada maghrib Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, maghrib ini tidak disunahkan baca surah itu ya. Dapat pahala. Surah pendek-pendek. An-Nas, Al-Falaq, Al-Haqqul Mutakasur, Awaitul Jazi. Nah, panjang-panjang tuh maghrib, subuh atau isya. Kemudian kalau sholat zuhur dipinta ausita mufassil. Asar, zuhur, tengah-tengah, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Kemudian yusannu an takuna qiraati ala tertib mushaf. Sunnah juga tertib surahnya sudah Al-Falaq, tertib ke bawah. Kemudian sunnah yang berikutnya juga su'alur rahmati inda ayatul rahman. Ketika imam tadi baca surah yang mengandung ayat rahman, sunnah dia meminta rahman. Kalau misalnya membaca ayat-ayat yang mengandung azab, boleh dia mengatakan Allahumma ajirna min azabika ya Allah, aku berlindung daripada azab yang engkau berikan. Nah, sunnah dia menambah berlindung dengan meminta baca tambahan tersebut di dalam sholat. Boleh. Seperti watin kan, alaihi sallallahu bil hakimin. Boleh kita ditambahkan alaihi sallallahu bil hakimin itu bala wa ana ala zalika la syahid. Boleh ditambah sunnah, bukan boleh tapi hukumnya sunnah ditambah. Jadi ketika ada ayat-ayat yang mengandung rahmat, boleh kita meminta rahmat. Seperti imam itu membaca ada ayat yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi. Nah, ketika ada ayat itu, ini ayat suratul insan ayat 13. Nah, si makmum boleh dia berdoa Allahumma akhidna bi rahmatika ya Allah, masukkan kami ke dalam rahmat. Boleh dia tambah gitu.
dilapaskan kalau bahasa Arab boleh. Kemudian yang ke-12 al-jahru fi maudi, yaitu membaca zahar di pada tempatnya. Subuh ini sunnahnya zahar ada beberapa tempat. Sini dikatakan 10. Subuh sunnahnya jahar. Jumat sunnahnya jahar. Ada pertanyaan kemarin. Kenapa sih kita sholat Jumat itu dibaca zahar? Zahar itu dibaca kuat, diperdengarkan. Karena diittiba'i Nabi, karena Nabi kayak gitu. Sholat Jumatnya jahar. Nah, seandainya sholat Jumatnya sir, boleh tak? Boleh. Sah. Cuma tidak dapat sunnah. Imamnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat, alhamdulillah. Kayak sholat zuhur jadinya sah. Karena hukumnya sunnah. Cuman tidak dapat sunnah kalau dia pakai sir. Nah, subuh tadi sir. Subuh tadi jahar. Jumat disunahkan jahar. Kemudian di rakaat yang pertama dan kedua di sholat maghrib dan isya disunahkan jahar. Misalnya ada orang sholat, maklum kadang tak pernah jadi imam. Biasanya jadi imam maghrib, tiba-tiba disuruh jadi imam zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai jahar. Sudah ikuti baik. Tetap sah salatnya. Jangan gitu, oh ini aneh ini. Mungkin dia lupa. Nah, tetap sah. Cuma tidak dapat sunnah. Karena sunnahnya itu yang sir itu di sholat zuhur dan sholat asar. Subuh sunnahkan zahar. Maghrib 2 rakaatnya jahar. Rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau rakaat ketiganya dijahari juga sah tak? Sah, cuma tidak dapat sunnah. Sunnahnya yang ketiga disirkan. Nah, di sholat isya disunahkan jahar di rakaat 1 di rakaat kedua. Kemudian sunnah juga dijaharkan ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wal istisqa, sholat istisqa ini sholat minta hujan, disunahkan jahar minta hujan. Dulu pernah kita waktu Jambi kemarau, ada gubernur memerintahkan sholat istisqa di Masjid Agung. Nah, sunnahnya jahar. Kemudian sholat gerhana bulan qamar, kusuful qamar, sunnahnya jahar. Wa tarawih, sholat tarawih disunahkan jahar. Nah, ini hukumnya sunnah. Kalau dia sholat tarawihnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, pakai sir tetap sah. Kemudian witir tapi ini witir Ramadan. Witir di Ramadan hukumnya sunnahnya dijaharkan ketika membaca Al-Fatihah dan surah-surahnya. Kemudian rakaat tawafil lailan, salat 2 rakaat tawaf di malam hari. Ketika dia salat tawaf di malam hari sunnahnya dijaharkan. Kalau dia siang hari tidak disunahkan jahar, sunahkan sir. Itu ada beberapa sholat yang hukumnya sunnah dijaharkan. Tapi kalau dia sir tetap sah, cuma tidak dapat sunnah, tidak dapat pahala karena dipinta jahar. Ada orang maghrib jadi imam, grogi dia, bacanya sir, bismillahirrahmanirrahim. Kok imamnya tidak baca, bacanya pelan-pelan, Allahu Akbar di baru, sudah ikuti. Sholatnya tetap sah, cuma tidak dapat sunnah. Artinya ketika dia menyelisih sunnah, pahalanya tidak dapat, artinya berkurang di dalam melaksanakan ibadah sholat tersebut. Kemudian wa yusunnul jahru lil mar'ati idza lam yahdur indaha rajul ajnabi. Kemudian disunahkan juga jahar bagi perempuan, walaupun perempuan sholat sendirian atau berjamaah, sunnah bagi mereka jahar. Tapi lam yahdur, tidak ada laki-laki yang ajnabi. Kalau ada laki-laki yang ajnabi itu kalau dalam fikih yang bukan mahram. Kalau ada suaminya jahar tidak apa-apa, karena kan suaminya sendiri mahram dia. Kalau yang bukan mahram tidak boleh dia mengangkat suaranya. Nah, walakin dunnal jahri rajul, walaupun perempuan ini jahar, disunahkan dia jahar,
tapi tetap di bawah laki suaranya. Jangan seimbang sama laki-laki, karena kan perempuan ini kadang suaranya bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang punya aneh-aneh penyakit, kan alhamdulillah. Nah, perempuan disunahkan jahar juga ketika sholat sendirian atau sholat berjamaah, tapi tidak ada laki-laki yang bukan mahram di sekelilingnya yang mendengarkannya. Kalau ada laki-laki yang mahram ya disunahkan jahar, tapi tetap jaharnya tetap suaranya harus di bawah, volumenya di bawah laki-laki, jangan terlalu besar. Walau qada salati jahriyah fil waqtil israr, walaupun dia salat qada, misalnya saya lupa salat isya, nah saya mengkodok di waktu duha, di waktu jam 10 atau di waktu asar saya kodok isya. Nah, isya ini kan sunnahnya sunnahnya jahar. Karena saya kodoknya di waktu yang sir, maka sunnahnya di waktu pakai bacaannya yang sir juga. Nah, kalau dia sholat kodoknya isya tadi di waktu zuhur pakai jahar, boleh nggak? Boleh, cuma nggak dapat sunnah. Sunnahnya dia pakai sir. Saya kodok subuh di waktu asar, sunnahnya sir baik, jangan pakai jahar, karena waktu itu adalah waktu yang disunahkan bacaannya sir. Nah. Kemudian disunahkan juga jahar bi kulli sholati lailan jama'atan. Disunahkan juga setiap sholat malam itu jahar yang jamaah dan sunnah tawassut fi nawafil. Kalau pagi malam gitu tahajud yuk, tapi itu jamaah. Nah, sunnah juga dia jahar, tapi tawassut tengah-tengah, jangan terlalu dirinya, jangan juga terlalu besarnya. Nah, kita jamaah yuk, kagak yuk tahajud malam-malam di masjid ini, masjid Anur, boleh dah boleh. Nah, sunnah tak jahar, sunnah, tapi jangan terlalu tingginya, jangan terlalu rendah, tawassut tengah-tengah, tetap disunahkan jahar. Kemudian sukutul makmum wal insitatu li qiraatil imam. Sunnah bagi makmum diam dan mendengarkan bacaan si imam ketika imam baca Al-Fatihah. Nah, ketika imam tadi qiraatil Fatihah, makmum wada ta'mim, baru makmum membaca Al-Fatihah. Baru makmum membaca Al-Fatihah. Kemudian tatawilu raqatil ula ala saniyah. Sunnah kita itu kalau sholat baca surah yang pertama lebih panjang daripada surah yang kedua. Artinya kalau rakaat yang pertamanya itu berdirinya agak panjang, rakaat yang kedua agak pendek. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau orang mau melakukan yang panjang dulu ya tidak apa-apa. Cuma tidak dapat sunnah tidak dapat. Kemudian sunnah juga takbiratul intikal. Takbiratul intikal. Intikal itu perpindahan. Takbir itu lapas Allahu Akbar. Sering kita katakan. Yang namanya takbir Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Angkat tangan itu hukumnya sunnah. Coba takbir kata orang Allahu Akbar, bukan kayak gini. Kayak gini mengangkat tangan. Hanya hukumnya sunnah. Nah, sunnah itu setiap pergerakan takbir itu sunnahnya melapaskan takbir. Allahu Akbar, kecuali nanti ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, ukuran takbir minimal yang namanya takbir itu kan ucapan Allahu Akbar atau qauli yang harus terdengar dirinya sendiri minimal dan keluar hurufnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, hukumnya sunnah. Kalau dia diam sah. Cuma tidak dapat pahala, rugi. Ibaratnya kalau kita makan tuh tidak pakai sambal, tidak pakai lauk, tidak pakai tempoyak, tidak pakai cabai, nasi putih terisi tidak terisi, cuma tidak rasa, rugi gitu. Nah,
Jadi yang wajib itu kalau takbir cuma satu, takbiratul ihram. Allahu Akbar, ini wajib. Yang wajib itu adalah melapaskannya. Sering, kadang angkat tangan deh. Nah, dalam langsung angkat tangan nyerah. Takbir itu Allahu Akbar. Jadi sunnah perpindahan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, punya sunnah. Nah, yang wajib cuma satu, takbiratul ihram. Kemudian sunnah juga tasmiyah indal i'tidal. Ketika dia i'tidal, sunnah juga dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kalau dia diam dia sah, cuma tidak dapat pahala, rugilah sholat gitu. Itu kan sholat ibadah nyari pahala. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini sunnah bagi makmum maupun jadi imam. Bangkit dari rukuk sunnah mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Mau sholat dewean, mau jadi imam, mau jadi makmum, hukumnya sunnah, jangan tinggalkan. Kemudian yusannu fir ruku'i, disunahkan di ruku' itu muddatul zuhri wal unuki, meratakan bagian punggung sejajar leher. Misalnya ini leher, ini punggung. Nah, sunnahnya lurus seperti ini, bukan seperti ini. Bukan menjungak atau kepalanya ini lurus tapi kepalanya kayak gini. Atau kepalanya melengkung seperti ini, kayak himar, tidak dapat sunnah. Sah, cuma sunnahnya tidak dapat, rugi. Jadi sunnahnya tempat kepalanya lurus sejajar punggung dan pusat pandangan ke tempat sujud. Kemudian disunahkan juga wa akhadhu rukbatahi biyadihi. Sunnah meletakkan butun kap tangan ini ke bagian rukbah, bagian lutut. Bahasa Arabnya rukbah, sunnah. Sunnah di sini. Kalau ada orang kayak gini, ya tetap sah, cuma tidak dapat sunnah. Cuman kita kalau kondisi yang tidak ada memungkinkan, ya sudah, berarti dalam keadaan uzur. Jadi sunnah seperti ini direnggangkan, jangan dirapatkan. Sunnah kan agak renggang posisi. Tafrikul asabi. Nah, tafrik itu direnggangkan, kasih celah dikit. Tafrikul asabi, wusta, agak-agak tengah-tengah lah, jangan terlalu ini nih. Atau jahul dan kiblat. Disunahkan juga semuanya menghadap kiblat. Ini ke kiblat, posisi kaki ini menghadap ke kiblat. Kalau kita kan sibrin sekilan jaraknya. Ini posisi kiblat. Kalau kayak gini ya sare, cuma tidak dapat sunnah, cuma tidak dapat sunnah. Jadi hadap kiblat. Begitu juga pas Sami'allahu liman hamidah. Ini sunnah juga menghadap ke kiblat. Karena menghadap kiblat itu ibadah. Di rumah lagi baca kitab, sunnah hadap kiblat. Di rumah lagi baca Quran, sunnah hadap kiblat. Ada bonus tambahan. Jadi hadap kiblat itu termasuk amal dapat pahala. Kaki